sebuah kesadaran bahwa kalau bergaul kita nggak boleh beda-bedain, semuanya sama. Begitu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang dikala dia selalu membantu teman-temannya. Kalau ada kerjaan ame teman kudu sepakat di awal nih. Misalnya ada jumlah rupiahnya berapa, sebutin. Ntar yang di akhir yang dikasih segitu harus sama-sama redo, antarodin, nggak boleh ngegerutu. Ya sih kalau masalah duit nggak pernah ada masalah. Siapa aja nggak pernah pelit. Tuh, tahajud, puasa sunnah. Pokoknya apa yang baik udah dia banget deh. Ceritanya meninggal nih. Yang cerita. Ini bukan Bang Opi, ini ceritanya. Ini orang meninggal masuk di akhirat. Di akhirat udah selangkah lagi mau masuk ke sorga karena dia pede. Tahajud rajin, malaikat tuh pada nyambut nih, udah seneng, wah, udah masuk surga. Tiba-tiba di belakang ada yang manggil, selangkah lagi, malaikat, penjaga surga, ntar dulu, larang untuk orang masuk ke surga. Kenapa? Saya temennya, semasa hidup dulu saya dikerjain mulu, disakitin mulu, kagak pernah dibikin seneng. Kagak jadi tuh orang masuk surga, Bang Opi. Nah, itu saya tuh yang manggil tuh. Deal lo berdua pasti. Ini cerita begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita kalau sholat kan kadang kita suka nggak tahu maksud kita sholat apa nih. Sholat ngomongin orang jalan terus. Oh iya. Sholat tapi beda-bedain orang, sama yang cakep sama yang jelek dibedain. Nah, tuh ada. Makanya kenapa? Kita kan sujud nih. Yang namanya sujud tuh paling kita taruh di bawah. Sejajar sama kaki. Padahal kan paling bagian yang paling penting. Berarti ini sebuah kesadaran bahwa kalau bergaul kita nggak boleh beda-bedain, semuanya sama. Begitu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang dikala dia selalu membantu teman-temannya. Kalau ada kerjaan ame teman kudu sepakat di awal nih. Misalnya ada jumlah rupiahnya berapa, sebutin. Ntar yang di akhir yang dikasih segitu harus sama-sama redo, antarodin, nggak boleh ngegerutu. Ya sih kalau masalah duit nggak pernah ada masalah, Pak Ustadz. Rezeki saya ya rezeki mereka juga. Cakep. Kalau mereka lagi perlu ya saya bantu. Oh, cakep nih, baru nih begini Bang Opi. Kalau dia lagi perlu bantuan apa-apa, saya bantuin juga redo. Ini perlu dicontoh nih. Itu Pak Ustadz, karena kan saya tahu kita emang harus saling tolong menolong. Emang begitu Bang Opi aslinya deh? Jauh ngomongannya. 10.000 kita serang 2.000. Ya kan yang penting dibagi. Tapi dia lebih banyak. Oh, jadi nggak bagi rata? Bagaimana sih? Bang Jali kerja bareng sampai bareng bagi rata dong. Ya umur kita aja nggak rata, Pak Ustadz. Ya kan nggak kudu sesuai umur. Kudu rata, tenaga kudu sama. Jangan sampai keringat orang udah kering kita belum bagi duit, itu nggak boleh begitu. Berarti saya nunggu kalau mau bagiin duit orang, liatin keringetnya dulu, Pak Ustadz. Kalau saya minta tolong di ruangan ber-AC, dia kagak pada keringetan, saya berhak nggak ngasih honor dong. Kan nggak ada keringetnya. Iya juga, tapi bukan begitu maksudnya. Maksud aneh tuh begini. Tapi iya, kan keringet ya. Iya, besok-besok saya minta tolong sama orang, saya cari ruangannya yang AC. Saya suruh kerja ada yang banyak. Bukan, maksudnya tuh orang kalau habis kerja, sebelum capeknya hilang, tuh duitnya kudu dibagi. Bukan keringetnya. Ini ngapain lagi Bang Opi begitu lagunya? Jelas dengerin ya, Ustadz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya ampun, Sobret. Dari mana aja? Bapak tuh udah nungguin dari tadi. Maaf, Pok. Tadi ada urusan sebentar. Udah langsung aja kasihin bajunya tuh. Bapak udah nungguin. Dia mau pakai baju. Gua dari pagi telanjang, mungkin lama nggak datang. Sini, gua mau sholat. Pak Haji. Pak, Apa? Bapak mau ngapain? Lah ya mau sholat lah. Masa mau berenang? Yakin? Cuma pakai kaos dalam doang. Lah iya ya. Nih,
baju, Pak. Gara-gara lu nih. Namanya utang, sampai kapanpun harus dibayar. Jangan cuma bisa ngutang doang, bayarnya enggak. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bayar utang kamu. Bayar, pokoknya harus bayar. Ya biasa kalau anak bandel diomelin babenya. Kapan? Itu bukan babenya, pintar bang. Entarnya kapan? Itu bukan babenya, gue perasaan kenal nih sama orang ini nih. Gue nggak kenal siapa ya? Dia itu rentenir. Hah? Waduh, Bang Munir. Bang Munir, rentenir. Ah, lu gimana sih? Udah ada lah. Kapan adanya? Belum ada uang, Bang. Hancur si sobret. Diam, gue mau tolongin. Lu nyari penyakit aja lu, Jali. Pokoknya gua mau tahu. Penyakit diparanin. Harus bayar utang. Bang. Lu ngapain lu nyari-nyari temen gue lu? Kamu lagi. Mau ikut campur lagi? Bukan ikut campur, tapi lu jangan nyeret-nyeret gitu lu. Emang lu jagoan? Hah? Apa urusan kamu? Nih. Aduh, polisi. Jali, nggak apa-apa lu. Untung aja ada gue. Berapa polisi nggak jadi? Polisi udah datang loh bang. Pakai mobil. Iya tadi nggak denger suaranya. Masa polisi ngesot? Sakit deh. Lu ngelapnya pelan-pelan dong, jangan lu samain sama mobil masjid. Ini muka gue nih. Cengeng banget anak laki segitu aja lo. Diam-diam. Lu pelan-pelan dong, Pi. Lu kalau ngurusin lu. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Bang Opik keadaan Bang Jali? Nggak apa-apa biasa. Anak laki sih jamak. Kena pukulan begitu. Nggak apa-apa. Tapi itu kayak bibirnya pecah deh, Bang. Ya bibir emang pecah di mana-mana. Kalau nggak pecah nggak bisa makan dong. Ini kan atas bawah mencar. Kan gitu. Tapi maksud Dija itu luka. Harusnya itu dilap pakai air hangat biar gak infeksi. Oh, dia mah ngerti. Sini. Sono lo. Dilap mulu jadi kayak Mangge Depok. Emang musang bulu domba lo. Gue musang domba, lu musang berbulu ketek lu. Bu Bang Jali kayaknya harus minum antibiotik deh biar gak demam. Jangan minum antibiotik dia. Minum anti rayap lo. Emang gue pesan kontrakan. Lu tuh banyak-banyak minum anti rayap. Biar tulang lu nggak keropok. Enak aja lo. Lu sangka gue pagar bedeng. Atit. Atit. Yaudah. Dija kau petik dulu. Dija mau beli obat antibiotik ya. Ikut itu. Itu lu sangka dia mau kondangan. Nih Bang Opik. Terus Apa sih duit diminjem-minjem? Jangan-jangan buat operasi plastik kali. Wah, plastik mana yang mau nempel di mukanya? Buset, sabun aja gedek. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini kenapa? Yang didengar ada yang berantem. Nggak apa-apa sih Jali tuh, bengep ringan. Parah lukanya Bang Jali. Enggak, Pak Ustadz, yang cuma masih berasa aja, Pak Ustadz. Lagian orang kalau berani tuh kudu jangan kebangetan nekat. Jadi begini. Tuh, dengerin kok orang bilangin. Kita berani boleh, cuman jangan terlalu nekat. Aduh, gimana sih, Pi? Orang masih sakit lu teken-teken lah. Ngopi Sakit apaan? Sakit luntur. bukan sakit. Nggak usah dibahas. Baru lo syuting lo. Ini Pak Ustadz, saya ketonjok bagian sini jadi sakit banget. Ini tadi yang tunggu belum hari. Ini yang sakit, makanya kalau bukan bener jadi bingung. Ini kalau misalnya berani tuh kudu perhitungan Bang Jali. Ada strategi, lihat dampak dan resiko. Ini kalau udah begini repot sendiri, nyakitin diri sendiri yang ada. Kalau saya mah setia kawan Pak Ustadz, saya ngeliat si Sobret lagi dimaki-maki. Saya maju. Iya bener sih, cuman kan bisa diomongin dulu, musyawarah dulu tuh kalau mau berantem. Yang enak bagaimana biar nggak saling luka. Ya emang bagusnya juga gitu. Kayak dulu saya waktu masih sekolah. Saya kalau tawuran itu tertib pakai MC. Jadi silakan lemparan batu pertama dipersilakan. Nah teman saya nempuk tuh, ntar balas lagi. Terus habis itu kita ramah tamah, foto bersama, makan bareng terakhirnya. Nggak ada berantem, tukeran cedera mata. Ini berapa orang sih lagi yang mukulin? Tuh, Satu orang doang. tapi orangnya gede Pak Ustadz. Pas nempel, ini berasa semuka nempel di muka saya Pak Ustadz. Kayak nasi ulam wak biye.
Wah, apaan sih lu ngasih ulang wabi. Ada gede kan kalau pagi mah lu nggak pernah beli apa? Ini kan lagi ngomongin dipukul. Pelannya gede. Iya, jadi begitu. Iya, Pak Ustadz. Kapan-kapan tuh kalau mau berani jangan bangetan berani. Jangan nekat. Kudu tahu diri. Salah, belah sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sobret. Iya, Dek.